Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naul Bahiro. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan regresi analisis sederhana menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka dulu SPSS-nya. Kalau sudah, kita klik yang variable view. Ini penampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk variabel kita klik di sini, yaitu yang pertama variable X, kemudian kita enter. Klik juga variabel Y-nya, kemudian enter. Dan untuk labelnya, kebetulan di sini kita punya data, yaitu yang pertama, data yang pertama yaitu X-nya motivasi belajar. Motivasi belajar. Kemudian enter, dan untuk Y-nya itu hasil belajar. Kemudian kita enter. Nah, untuk mendapatkan ininya, kita masukkan, copy dulu data yang sudah ada. Kita copy dari Excel, kita buka ininya, kemudian kita copy lagi ke SPSS-nya. Ctrl V. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, kita klik yang analyze, kemudian klik regression, terus linear, dan untuk motivasi belajar kita masukkan ke independent, dan yang untuk hasil belajar atau variable Y-nya itu ke dependent. Terus kita klik OK. Nah, dan ini hasil dari output dari data yang tadi, regresi linear sederhana. Dan saya sudah punya interpretasi dari output yang tadi. Nah, untuk output dari variable enter remove, yaitu yang pada output yang pertama, tabel di atas ini menjelaskan mengenai variabel yang dimasukkan dan juga metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan yaitu variabel motivasi belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependent. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Dan untuk model summary-nya, yaitu output yang kedua, itu dijelaskan dalam label ini mengenai nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,782, dan output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,611 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar terhadap variabel terikat atau hasil belajar adalah sebesar 61,1%, yaitu dari sini. Oke, selanjutnya untuk output yang ketiga, yaitu pada label ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa F hitung itu sama dengan 17,733 dengan tingkat signifikannya yaitu 0,003 lebih kecil dari 0,005. Maka model regresi dapat disampaikan untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel motivasi belajar yaitu X terhadap variabel hasil belajar yaitu Y. Dan untuk yang koefisiennya yang ini, yaitu output yang keempat, nilai konstan atau A sebesar 27,650 dengan nilai motivasi belajar atau B atau koefisien regresi sebesar 0,789, yaitu pada di sini. Sehingga persamaan regresi dapat dituliskan yaitu Y sama dengan A ditambah BX, yaitu sama dengan Y sama dengan 27,650 ditambah 0,789X. Dengan persamaan tersebut dapat diterjemahkan yaitu sebesar 27,50 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar adalah 27,650. Koefisien regresi X sebesar 0,789 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai motivasi belajar, maka nilai hasil belajar bertambah sebesar 0,789.
Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dan untuk selanjutnya pada tabel coefficients itu pengambilan keputusan dalam ujian regresi sederhana itu berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar yaitu X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar yaitu Y. Berdasarkan nilai T yang berada di tabel ini, diketahui nilai T hitung sebesar 3,967 atau lebih besar dari T tabel yaitu 2,228 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi X berpengaruh terhadap variabel hasil belajar Y. Dan cara untuk mencari T tabel itu dengan rumus alfa per 2 yaitu N dikurangin K dikurangin 1 yaitu A-nya itu 0,05 dibagi 2 dengan N-nya itu banyaknya data tadi yaitu 12 dikurangin K 1 dan dikurangin 1 maka hasilnya 2,228. Itu hasil dari interpretasi pada regresi linear sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.